Selamat datang kembali teman-teman Victorian semua. Kembali lagi di segmen Pahami Dulu. Bintang tamu kita kali ini sudah nggak asing ya, Mbak Ita. Hai. Selamat datang kembali Mbak Ita di segmen kita. Menarik nih. Gimana kabar Mbak Ita? Sehat dong, Sehat baik. ya, baik ya. Langsung aja nih Mbak Ita, kita mau membahas. Kemarin itu di FYP ku itu ada keluar yang menarik nih. Boleh, ini bisa dilihat Mbak Ita. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga di sini. Margin call lagi, margin call. Anjir, margin call lagi. Gua rugi lagi. Duit kuliah gua. Iya. Ini yang trading pakai uang kuliah itu kan, pakai dana kuliah 160 juta gitu. Iya. Wah. Jadi melihat kasus ini, apa nih tanggapan Mbak Ita sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia trading nih? Prihatin sih sebenarnya. Prihatin ya. Ya, apalagi kalau itu dana yang nggak ada backupnya dan memang fokusnya memang untuk itu. Pendidikan ya. Iya, untuk pendidikan. 160 juta, jadi tapi nggak dijelasin ya ini trading apa itu nggak dijelasin di Iya. videonya. Jadi kembali lagi buat teman-teman harus lebih berhati-hati, apalagi itu uang urgent Yes. buat kuliah. Nah, kesalahan terbesar apa menurut Mbak Ita nih? Kesalahan terbesar apa yang dialami trader, baik itu edukasinya atau pendampingannya nih? Kalau hubungannya sama video yang tadi, kalau dilihat kayaknya dia trading sendiri ya. Trading kayak nggak sendiri. ada pendampingannya Iya sih. ya. Bisa jadi informasi yang didapat itu juga dari dia nge-compile informasi dia sendiri, kayak baca-baca sendiri autodidak kayak gitu. Sebenarnya minusnya kalau trading tanpa pendampingan, nggak tahu, kadang informasi di internet itu kan terlalu banyak. Iya. Jadi kayak nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kadang ngikutnya yang profit aja gitu, dan biasanya yang profit caranya all in gitu Iya, kan. iya, Mungkin iya. bisa jadi 160 juta bisa hilang, mungkin waktunya singkat juga bisa jadi karena itu. Nah, menurut Mbak Ita nih, sebagai yang sudah berkecimpung di dunia ini, gimana sih tipe-tipe klien yang sudah pernah Mbak Ita handle tuh kayak gimana nih? Tiba-tiba klien, aduh variatif banget. Mau mulai dari mana nih? Ya silakan. Paling unik dulu enggak apa-apa, atau paling rempong dulu juga boleh. Paling rempong ya. Paling rempong, paling unik biasanya yang panikan. Panikan ya. Iya, panikan ada. Nasabah tipe yang cuek juga ada. Cuek biasanya kalau dia backup dananya banyak ya. Jadi kayak mau floating nggak floating ya udah bodo amat, ditunggu aja posisinya nanti kejemput sendiri gitu. Kalau yang panikan biasanya karena dia satu pemula, itu juga bisa. Karena dia pemula, infonya belum jelas, secara psikologi ngadepin floating harus gimana. Padahal floating kan di trading pasti ya. Ya pasti. Gitu. Jadi emosinya itu kayak belum stabil, itu biasanya gitu. Atau nasabah yang ambisius. Gimana itu ambisius? Ambisius ngejarnya cuan terus, profit terus ngejarnya. Jadi lotnya dibanyakin, lotnya digedein. Kadang nggak sebanding juga sama modalnya, tapi dipaksa tetap bisa. Itu juga ada tipe-tipe nasabah yang gitu. Tapi yang rasional juga banyak kok. Yang rasional itu gimana? Yang rasional dia paham how to berdagang, cara berdagang yang tepat. Jadi memperlakukan trading seperti dagang, pembeliannya nggak berlebihan, ngadepin floating dia tenang. Jadi kalau ada floating bukannya panik, tapi oke, ini posisinya gini, berarti next step-nya harus apa, kayak pikirannya tuh ke depan, terplanning gitu. Itu yang rasional biasanya gitu. Berarti lebih ke disiplin dengan trading plan ya. Nah ini kembali ke tadi Mbak Ita nyebut ada nasabah yang panikan nih. Nah, biasanya trader pemula nih. Bagaimana menenangkan trader atau klien yang panik saat floating loss? Nah, apa pendekatan psikologis yang paling efektif nih, menarik nih? Oke.
Yang pertama kita dampingin orang, kalau orangnya panik kita nggak boleh ikutan panik ya. Karena itu memperparah. Iya, memperparah situasi ya. Gimana nih, malah dua-duanya gimana nih, nggak ketemu jawabannya gimana. Jadi yang pertama kepanikannya dia tuh kita terima dulu, kita iyain dulu, jangan kita sanggah dulu. Karena wajar dan normal gitu. Orang lihat dananya di layar HP merah dan minus itu, mau kita suruh tenang model gimana gitu ya, wajar aja. Pasti kalau kelihatan merah ada panik. Pertama kita iyain dulu gitu. Kalau dia udah kita iyain, setelah itu dikasih faktanya. Ini kamu bisa posisi ini, bisa minus, itu karena apa? Sekarang lagi kejadiannya apa di market, kayak gitu. Terus setelah itu masuk ke solusi baru. Solusi juga yang baik sih alternatif ya. Pasti solusi gimana kalau dia lanjut penurunan, atau solusi kalau balik arah, kayak gitu. Selalu ada dua pilihan. Biasanya dikasih gitu supaya lebih tenang sih, gitu. Jadi menarik. Tadi Mbak Ita bilang soal fakta nih. Nah, fakta apa yang bisa Mbak Ita jabarkan ketika si klien yang Mbak Ita handle itu sampai oh iya juga ya, paham nggak ya? Iya. Jadi gimana nih pendekatannya? Semisal kayak lagi ada kalender ekonomi atau data besar yang keluar aktualnya meleset dari forecast, atau gimana Mbak Ita cara pendekatannya lebih biar nggak tambah panik? Biar nggak tambah panik ya. Ya, selain ngasih tahu bahwa kadang hal yang rilis meleset itu sesuatu yang normal di market, yang pertama itu dulu. Tapi karena dari awal biasanya plan yang dikasih itu udah antisipasi selalu dua arah, jadi saat itu rilisnya berbeda dari yang diprediksi, udah terplanning sih biasanya gitu. Terus disupport lagi biasanya sama teori-teori tentang trading kayak garis-garis bantu kayak gitu. Terus habis itu back ke history sebelumnya, misalnya kita baca news apa NFP misalnya. NFP bulan ini rilisnya meleset. Tapi dibandingin sama bulan lalu, kalau meleset paling melesetnya range-nya berapa kan gitu. Itu kan semua kebaca, paling disupport sama info-info itu sih. Jadi lebih ke pertama tadi faktanya, by data gitu. Data aktual, terus ke historis dari berita itu sendiri. Ya. Terus bagaimana cara memberikan edukasi tanpa terkesan menggurui atau menakut-nakuti nih? Nah, itu sih. Itu sih kadang challenge-nya kan mereka mau gimana pun mereka yang punya dana ya, tapi kadang kita juga ada kebutuhan buat mengedukasi supaya placement-nya tepat. Paling dari segi pemilihan bahasa sih. Iya, dari segi pemilihan bahasa, gimana caranya informasi yang kita sampaikan tuh nggak menyalahkan, menyalahkan keputusan nasabah, nggak menyalahkan keputusan klien. Meskipun kadang yang dilakuin juga kita tahu kalau itu kurang tepat gitu kan. Tapi sebisa mungkin gimana bahasanya itu dikemasnya rapi gitu. Bisa diterima lah. Gitu. Nah, terus peran PT Victory sendiri nih dalam membantu klien agar tidak terjerumus lagi, semisal beliau sudah pernah trading di handle dengan perusahaan lain, terus masuk dengan PT Victory khususnya dengan Mbak Ita, itu bisa kasih solusi atau bisa membantu kayak gimana nih biar gak terjerumus lagi. Kan banyak tuh sekarang pialang-pialang yang ketika sudah masuk di aplikasi dan lain-lain lah. Kalau ngomong solusi sebenarnya luas banget gitu. Tapi aku selalu beranggapan kalau kita ketemu klien, apalagi yang udah pernah ada pengalaman buruk sama pialang lain gitu, kita kayak ibarat dokter aja gitu. Jadi datang jangan dengan kesan sok tahu, sok menggurui dan lain sebagainya, tapi lebih ke kamu sakitnya apa dulu, kayak gitu. Kalau bisa bahkan kayak di pertemuan pertama, di pertemuan awal kita gali dari sisi itunya dulu.
gitu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya atau mungkin nanti udah jalan, udah mendampingi, solusi yang kita kasih itu tepat gitu. Karena sakitnya kan kadang macam-macam ya. Ada yang dananya maksudnya pembeliannya terlalu banyak lah, atau ada yang nggak dapat info secara detail, nggak didampingin nggak secara detail, atau waktunya floating malah kita yang pialangnya nggak dampingin gitu. Jadi kan sakitnya beragam. Kalau masalah solusi biasanya gitu sih, temuin dulu yang sesuai sama sakitnya apa. Berarti peran Mbak Ita itu lebih ke teman curhat dulu ya. Curhat dulu apa yang dikeluhkan, apa sakitnya gimana. Baru ke solusi. Harapannya apa? Gitu. Menarik harapan. Iya, kan tiap orang keinginannya beda-beda, kayak dananya pengennya gimanain gitu, targetnya berapa. Terus bagaimana menjaga kepercayaan klien ketika pasar sedang buruk nih? Menjaga kepercayaan klien saat market sedang buruk. Sebenarnya kalau case-nya kayak gitu, aku sering banget menyampaikan bahwa yang namanya kita berdagang itu nggak selamanya kondisi market positif. Gitu. Jadi pemahaman itu yang harus dari awal tuh diomongin dulu. Jadi kita udah siap nih menghadapi kondisi terburuk pun gitu. Nggak cuman di trading kayak dagang pada umumnya pun gitu. Nggak melulu cuan, nggak melulu laku barangnya gitu kan. Tapi memang PR kita, Victory, konsultan-konsultan di sini, yaitu mendampingi saat momen itu gitu. Jadi kalau justru yang menawarkan profit doang itu dipertanyakan ya. Karena peran kita mendampingin di situ sih. Berarti full pendampingan ya? Iya. Berarti pada akhirnya menghandle klien bukan soal mengejar transaksi ya? Yes. Tapi menjaga kepercayaan. Ya. Kalau edukasi dan risk management dijadikan fondasi, maka profit akan mengikuti. Oke. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman penonton mau edukasi lebih lanjut, bisa hubungi kemana Mbak Ita? Ke 0811 ya sini. Ini aja ya, nanti kita cantumkan kontak Mbak Ita. Itu mungkin ada sepatah kata, dua patah kata yang bisa disampaikan buat teman-teman nih, Mbak Ita sebelum closing nih. Harus bagus nggak katanya quotes-nya? Belum nemu rima ya. Mendadak. Pahami dulu dasar-dasarnya, jangan trading karena FOMO, jangan trading karena ikut-ikutan, trading pakai dana dingin, placementnya harus tepat. Itu sih intinya, pahami dulu ya guys sebelum terjun langsung ke market trading yang lumayan der ini. Oke, terima kasih Mbak Ita. Jadi buat teman-teman, daripada 160 juta kalian hilang, dana kuliah kalian hilang, lebih baik kalian edukasi dulu. PT Victory membuka pintu selebar-lebarnya dan ini gratis. Gratis ya Mbak Ita? Ya, gratis. Itu kalau ada teman-teman yang mau belajar, mau tanya-tanya langsung, bisa melalui Instagram kita, melalui media sosial kita, nanti ada di sini, bisa follow, bisa DM langsung, atau nanti bisa japri Mbak Ita, atau kalau teman-teman mau langsung datang ke kantor ketemu Mbak Ita juga bisa kan Mbak Ita? Bisa banget. Nah, kantor kita ada di Jalan Es Parman nomor 3A Semarang. Oke, terima kasih Mbak Ita atas bincang-bincangnya siang hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menyaksikan Pahami Dulu. Ingat, trading bukan soal tebak-tebakan, tapi soal disiplin dan pemahaman. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam, PT Victory siap mendampingi dengan edukasi gratis dan materi yang terstruktur.